السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali Allah pertemukan kita pada majlis yang barakah ini di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah Azza wa Jal. Setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh yang merupakan salah satu ibadah yang mulia dan ibadah yang dipersaksikan oleh para malaikat-malaikatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah salat subuh kita sebagai cahaya dalam kehidupan kita, penerang dalam perjalanan kita, dan Allah jadikan kita dalam kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan kita dikumpulkan bersamanya di tempat yang paling mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mendidik kita dan membesarkan kita dan yang telah berkorban demi kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan segala pengorbanan mereka, Allah jadikan segala pengorbanan mereka dalam timbangan kebaikan di sisinya. Allah jadikan mereka di tempat yang paling mulia dan Allah pertemukan kita nanti di dalam surga bersama mereka. Kemudian untuk para guru, para pendidik kita yang telah mendidik, yang telah memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan mereka, Allah berkahi anak dan keluarga mereka, serta Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka. Ahibati fillah, pagi ini kembali kita melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana dalam lanjutan pembahasan bab yang ke-40, bab man jahada syai'an ya minal asma'i was sifat, bab yang datang menjelaskan tentang siapa yang mengingkari ya dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita awali dengan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam surat Ar-Ra'd, wa hum yakfuruna bir-Rahman, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ayat ini bicara tentang orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari ya, yang tidak percaya dengan Ar-Rahman, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman. Lalu kemudian kita ambil pembahasan yang kedua tentang apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan haditsun nas bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia atau bicara dengan mereka sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Aturiduna yukadziballahu wa rasuluh, ya. Maka ketika kita bicara kepada orang umum atau kepada orang awam, maka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan mereka pahami. Ya, jangan sampaikan sesuatu yang kemudian mendustakan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka ya mengingkari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Pagi ini kita masuk pada halaman 317 yang merupakan dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam bab ini. Beliau mengatakan warawa Abdul Razak ya, an Ma'mar an Ata an Ibni Tawus an Abihi ya, an Ibn Abbas radhiyallahu taala an. Saya ulangi, warawa Abdul Razak, ya Abdul Razak meriwayatkan an Ma'mar dari Ma'mar, an Ibni Tawus dan dari Ibnu Tawus, ya an Abihi dan dari bapaknya, an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu ra'a, wa dia melihat ya rajulan, seseorang, intafadha ya bergetar ya, lamma sami'a haditsan min anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Dia melihat seorang laki-laki yang bergetar ya, ya ketika mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat, pada pembahasan sifat. Istinkaran lidzalik. Ya, hal itu menunjukkan pengingkaran beliau terhadap apa yang disampaikan atau apa yang didengarkan. Faqal ma faraqu haula'i, apa yang mereka membuat mereka takut ya, yajiduna riqqatan inda muhkamihi, dan mereka lembut ya menerima pada ayat-ayat muhkamnya atau pada sifat-sifat ya, wa yahlikuna inda mutasyabihihi, dan mereka ya tidak menerima pada atau binasa pada perkara-perkara yang sulit yang mereka fahami. Nah, ini adalah sebuah dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan dalam bab ini ya. Mari kita lihat beberapa tarajum di dalam hadis ini ya. Yang pertama adalah Abdul Razak. Siapa Abdul Razak di sini? Huwa Abdul Razak ibn Hammam As-San'ani ya, Al-Imam Al-Hafidh Sahibul Musannafat, seorang imam ya, kemudian Al-Hafidh yang memiliki banyak karya ya, meninggal pada tahun 211 rahimallahu taala. Ma'mar huwa Abu Urwah, disebut dengan Abu Urwah, Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi, Ibn Rashid Al-Azdi Al-Basri, dari Basra, thiqatun thabtun, memiliki ya kekuatan hafalannya ya, ingatannya, mata sanata 154 Hijriah, meninggal pada tahun 154 Hijriah, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, Ibnu Tawus di sini ada orang yang ketiga, ada Abdullah Ibnu Tawus, Abdullah Ibnu Tawus Al-Yamani ya, dari Al-Yamani, thiqatun fadilun abidun. Ini di sini disebutkan ada tiga ya, thiqah, fadil, abid. Ya, meninggal pada tahun 132 Hijriah rahimallahu taala. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan beberapa makna al-mufradat di dalam apa yang disampaikan di dalam asar ini ya. Intafadha, di mana Ibnu Abbas melihat seseorang intafadha ya artinya irtada'a ya, bergetar ya. Faqala ay Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas yakni faqala ma faraqu, di sini ma di sini istifhamiyah ya, ma di sini ma faraqu ay ma istifhamiyah ya, faraqu bi fathil fa wal ra, faraq ya ay khauf, apa yang membuat mereka takut, kok gemetar mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW dalam bab sifat itu ya. Haula di sini maksudnya siapa mereka? Yushiru ila unasin yahduruna majlisahu fi amin amatin nas, itu sebuah isyarat kepada orang-orang yang hadir di majelisnya dari kebanyakan orang atau orang-orang awam. Di sini dia mengatakan bahwa haula di sini adalah unas, orang-orang yang hadir di majelisnya. Riqqatan ay layyinan
Di sini yajiduna riqatan inda muhkamihi layyinan wa qabulan. Ini lembut daripada ayat-ayat atau pada sifat-sifat yang jelas ya, disebut dia terima ya. Kemudian muhkamihi ay ma wadaha ma'nahu fala yaltabis ala ahad. Yang jelas maknanya. Ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang ma'ruf, yang mutasyabi, atau ayat-ayat yang mashtaba alaihim fahmu, yang sulit dipahami. Dan ini menurut mereka ya, menurut mereka sulit dipahami menurut mereka, padahal sesungguhnya apapun dari asma dan sifat Allah tidak ada yang sulit untuk dipahami ya, sulit untuk dipahami. Nah, al-ma'na al-ijmali lil athar. Mari kita lihat bagaimana makna secara umum, makna global dari athar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an ini. Yunkiru Ibnu Abbas di sini, Ibnu Abbas mengingkari radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai, ala unasin, pada orang-orang mimman yahduru majlisahu, dari orang-orang yang mengingkari ya, orang-orang yang hadir dalam majlisnya, min amatin nas ya, dari orang-orang awam. Di sini ada sebuah peristiwa bagi di mana ada orang yang mengingkari ya, yahsul minhum khaufun indama yasma'una syai'an min ahadits sifat. Ya, mereka ini takut ketika mendengarkan beberapa hadis sifat. Beberapa hadis tentang as-sifat, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Dan setiap nama mesti ada sifat. Setiap nama ada sifat. Ya, kita tidak membatasi pada jumlah tertentu ya, pada 5, 7 ataupun 15 atau 20 sifat Allah Azza wa Jalla. Kita dari nama, dari hadis Nabi kita SAW, kita mengetahui nama Allah Azza wa Jalla 99, maka kita yakin pada setiap nama ada sifat. Naam. Di sini terjadi rasa takut di saat mereka mendengarkan hadis-hadis tentang sifat. Wa yarta'iduna istinkaran lidzalik, dan mereka kelihatan ya gemetar, dan ini bentuk daripada pengingkaran mereka. Ya, tidak mengimani dari sifat-sifat yang disebutkan itu. Falam yahsul minhumul iman al-wajib. Yang seharusnya apa? Mengimani sifat-sifat Allah. Ya, tidak mengingkarinya. Ya. Tapi di sini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, lam yahsul minhumul iman al-wajib. Tapi apa yang disampaikan dari sifat-sifat tadi tidak menghasilkan keimanan yang wajib. Bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang datang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arafu ma'nahu, yang mereka ketahui maknanya. Jadi seorang mukmin seharusnya ketika mendengar sifat-sifat Allah, kita ya mengimani. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab as-sifat wasatiyah ya, tidak mu'attilah, tidak mengingkari ya, menafikan sifat-sifat Allah, dan juga tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, ya mereka mu'attilah, ya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai oleh ahlul kalam seperti al-Asy'ariyah mentakwil ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mentakwilkan, ya mentakwilkan kepada makna yang lain. Naam. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah fa'aminu ya, atau fa'amanu bi jami'i asma' was sifat ats-tsabitati fi an-nusus asy-syar'iyyah. Mengimani seluruhnya ya, mengimani seluruhnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Wa bima wasafa bihi nafsu, dan mensifati Allah seperti apa yang Allah sifati tentang dirinya. Wa bima wasafa bihi rasuluh, dan mensifati apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ta'tilin wala ta'wilin wala takyifin wala tamsilin. Ya, tanpa kita menolak sifat Allah dan tanpa kita mentakwilnya, tanpa kita merupakan Allah dengan yang lain, atau tanpa kita mengatakan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
kita mengatakan seperti apa yang Allah katakan, ya, min ghairi tashbihin wala tamtsil, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Naam. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kita harus imani. Ya, arafu makna aw lam ya'rifu. Baik diketahui mana ataupun tidak. Tetapi kalau Nabi SAW menyampaikan, kita imani. Ya. Fataraku ma wajaba alaihim minal iman. Mereka meninggalkan apa yang wajib, ya, yang harus dilakukan dari keimanan. Bima lam ya'rifu ma'nahu minal Qur'an. Bima lam ya'rifu ma'nahu, dari apa yang tidak mereka ketahui maknanya dari Al-Qur'anul Karim. Wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'min. Apa ini disampaikan oleh Al-Quran, apa ini disampaikan oleh Allah Azza wa Jal, ya, walaupun kita tidak mengetahui maknanya, maka hak wajib untuk kita imani, tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Wa ba'dhum yahmiluhu ala ghairi ma'nah. Sebagiannya membawakan makna itu, sifat-sifat Allah pada makna yang lain. Ala ghairi ma'nahu alladhi aradahu Allah Ta'ala. Ya, mereka membawakan makna itu kepada makna yang bukan diinginkan Allah. Ya. Bukankah kita meyakini sebuah ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir? Ya, terkait bab ini ikhwani mudah sekali. Ya, tidak rumit, ya, tidak sulit di dalam memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kaidahnya adalah kita imani apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quranul Karim dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita menetapkan pada setiap nama ada makna, ada sifat, dan kita menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla apa yang Allah tetapkan dan Nabi SAW tetapkan, tanpa kita menolak maknanya atau tanpa kita mentakwilnya, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena sebagian ahlul kalam, ya, mentakwil itu dengan tujuan mentanzi Allah agar Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini niatnya bagus, tapi pada akhirnya terjebak pada kesalahan yang lain, kesalahan yang lain. Ya. Maka niat baik tidak selalu menjadi baik jika tidak mengikuti apa yang disampaikan atau dipahami dan dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Naam, ikhwani wa akhwati fiddin. Maka di sini dengan apa yang mereka lakukan, ya, dengan apa yang mereka lakukan di mana mereka membawakan sifat-sifat pada selain makna yang Allah inginkan, fayahlaku bidzalik atau fayuhlak atau fayahlaku bidzalik, maka binasa dengan apa yang mereka lakukan itu. Nah, munasabatul athari lil bab. Bagaimana ketersesuaian asar dari Ibnu Abbas ini dengan bab yang sedang kita baca? Ba'dama dzakara al-muallifu athara Ali radhiyallahu taala, setelah, ya, pengarang kitab ini menyebutkan asar Ali radhiyallahu taala anhu dalam bab ini, alladzi yadullu ala annahu, yang menunjukkan annahu la yanbaghi tahdisun nas bima la ya'rifun, di mana tidak pantas bagi kita untuk bicara menyampaikan sesuatu dengan orang yang tidak mereka ketahui. Dzakara hadzal athara, dan dia menyebutkan asar ini, alladzi yadullu ala anna nusus sifat, yang menunjukkan bahwa nas-nas sifat laisat mimma yunha 'anit tahdits bihi. Bicara tentang sifat Allah bukan perkara yang dilarang untuk disampaikan. Walaupun dalam bab ini, ya, misalnya di dalam hadis atau asar Ali yang menyebutkan tentang tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia atau tidak dipahami oleh manusia. Nah, menyebutkan asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala ini yang menunjukkan pula bahwa bicara tentang sifat bukan perkara yang dilarang untuk disampaikan. Jangan pula menjadi sebuah alasan. Ini perkara yang sulit dipahami oleh orang, maka tak boleh kalian sampaikan. Bukan ini maksudnya. Makanya setelah menyebutkan asar Ali yang melarang kita untuk bicara kepada seseorang, ya, sesuai dengan kemampuannya saja, maka didatangkan asar Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi kita untuk menyampaikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, bukanlah hal yang terlarang untuk dibahas, bukan hal yang dilarang untuk untuk disampaikan. Bal yambaghi dzikruha wa i'lanuha. Tetapi, ya,
wajib bagi kita untuk menyampaikannya agar orang benar di dalam tauhid asma dan sifat ini. Di dalam orang memahami ya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita bahas, disampaikan agar orang benar di dalam memahaminya. Falaysa istinkaru ba'din nasi laha bimani'in min dzikriha. Ya, bukan berarti bahwa ketika ada orang yang mengingkarinya itu maknanya adalah dilarang bagi kita untuk menyampaikan. Bukan ini babnya ya. Asar Ali itu jelas pada babnya, dan apa yang disampaikan Ibnu Abbas juga jelas menunjukkan tidak ada pertentangan antara keduanya itu, bahwa menyampaikan tentang sifat-sifat Allah bukan perkara yang dilarang, tapi justru menjadi perkara yang penting untuk disampaikan agar orang benar di dalam memahaminya. Nah, terdapatnya orang yang tidak mempercayainya atau mengingkarinya, ya, atau terdapatnya orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, ini bukan berarti larangan bagi kita untuk menyampaikannya. Jelas sampai di sini ya. Fama zalal ulama qadiman wa hadithan. Ya, para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang ya, yaqra'una ayatis sifat, ya, mereka membaca ayat-ayat sifat, wa ahaditsaha, dan juga menyampaikan tentang hadis-hadis sifat, bihadratil awami wal khawas, ya, disampaikan di hadapan para ya penuntut ilmu, baik orang-orang yang masih awam ataupun orang yang sudah memiliki keistimewaan, keahlian, ya. Nah, bab ini penting sekali ikhwani wa akhwati fiddin, agar kita tidak terjebak pada sebuah kesalahan di dalam membawakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pembahasan terakhir Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang ma yustafadu minal athar. Apa yang bisa kita ambil dari asar yang disampaikan pada bab ini? Annahu la mani'a min zikri ayatis sifat. Wa tidak dilarang bagi kita untuk menyampaikan tentang ayat-ayat as-sifat, ya. Wa ahaditsaha, dan juga tidak dilarang untuk menyampaikan hadis-hadisnya atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal, bihadrati awamin nas wa khawasihim, di hadapan masyarakat awam ataupun di hadapan para orang-orang yang memiliki keistimewaan, min babit ta'lim, dalam bab pengajaran. Nah, tidak dilarang ya, sekali lagi tidak dilarang membahas ini. Jangan sampai ada orang mengatakan janganlah dibahas bab ini karena ini akan memecah belah, akan membuat orang bingung dan seterusnya. Lah, justru kalau kita ikuti caranya dengan cara apa yang dipahami oleh para salaf, sangat ringan dan sangat mudah, tidak rumit di dalam memahaminya, ya. Yang kedua, anna man radda syai'an min nususis sifat wastanqarahu ba'da sihatihi fa huwa minal halikin. Nah, ini yang kedua, barang siapa yang menolak ya sesuatu dari nas-nas sifat, ya, atau mengingkarinya setelah datang dalil yang menunjukkan kebenarannya, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Kalau kita tidak termasuk orang yang binasa, maka pahamilah sifat-sifat Allah, ya, dan sampaikanlah, ya, kemudian pahami dengan baik dan benar serta mengimaninya. Yang ketiga, al-inkaru ala man istankara syai'an min nususis sifat. Sebuah pengingkaran, ya, bahwa kita tidak menerima, ya, mengingkari orang-orang yang mengingkari nas-nas dari nususus sifat. Jadi, artinya kita menolak sifat orang yang mengingkari ini. Kita mengingkari orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya apa, ikhwani wa akhwati fiddin, kita menerima sifat-sifat Allah tabaraka wa taala sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di dalam bab asma dan sifat termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah bab wasati, al-wasatiyah baina ya mimman yu'attila as-sifat wa mimman yu'awwil. Kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah isbat, menetapkan, ya, ma asbatallahu li nafsi wa ma asbatu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, ya, dan sebagaimana juga kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, kita tidak membatasi
dengan 5, 7, 14 atau 20 dari sifat-sifat Allah, tapi apa? Kita meyakini pada setiap nama ada sifat, dan kita meyakini apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kita tetapkan dalam bab ini ya. Maka al-wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab sifat itu sangat jelas sikap ke Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab ini. Ya, tidak kita termasuk orang-orang yang mengingkari, dan juga tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan dan mentakwilkan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini paham bahwa pembahasan tentang asma dan sifat Allah boleh untuk dibahas ya, boleh untuk dibahas. Dan sebagian mengatakan tidak perlu bahas itu. Bahaslah yang lain gitu ya. Bahaslah tentang ibadah saja, tentang hal-hal yang jelas-jelas saja. Karena itu membahas hal itu akan mengundang perselisihan, mengundang pertikaian, dan seterusnya. Sesungguhnya ya orang yang menyampaikan ini adalah orang yang sesuai dengan jalurnya dan tidaklah menyalahi apa daripada agama yang mulia ini. Jelas ikhwani wa akhwati ya, bahwa membahas tentang asma dan sifat adalah perkara yang penting dan dibolehkan di dalam Islam, baik disampaikan di depan orang awam ataupun di depan orang yang alim, yang berilmu, yang telah memiliki bekal yang cukup tentang bab ini. Naam, inilah pembahasan kita tentang pada pagi ini tentang sebuah asar yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terdapatnya orang-orang yang mengingkari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, semoga Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat, ya, kemudian pemahaman yang benar dan semangat di dalam mengamalkan ilmu kita ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara